Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi syarh kitab Tauhid li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan pada malam hari ini kita memasuki malam ke-27 Safar. Kita memasuki bab pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunubi. Wa qaulillahi ta'ala الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Al-Musannif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan dalam kitab Tauhid bab pertama, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan penjelasan tentang dosa-dosa yang terhapus karena at-tauhid. Pada ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu fadli tauhid. Bab ini dibaca rafa', dibaca dhammah karena dia sebagai khobar, mubtada'nya mahdzuf, mubtada'nya dihilangkan, yang diperkirakan hadza. Maknanya hadza babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang tauhid dan tauhid sebagai penghapus dosa. Atau bisa dikatakan bab ini sebagai mubtada'nya, khobarnya yang mahdzuf, khobarnya hadza. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, hadza mahallu atau hadza mawdhi'uhu. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus oleh tauhid, inilah letaknya. Ada yang membacanya dengan baba fadli tauhid, berarti takdirnya iqra baba, bacalah bab fadli tauhid. Juga ada yang membacanya dengan dikasrah, namun ini sangat jauh, yaitu iqra fi babi. Yang terpenting yang pertama itu boleh dia sebagai mubtada, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, hadza mawdhi'uhu, atau sebagai khabar takdirnya hadza babu fadli tauhid. Dalam ucapan mu'allif wa ma yukaffiru minadz dzunub, ma di sini bukan ma al-mausul. Yang lebih tepat ma di sini adalah ma masdariyah. Maknanya wa takfirihi minadz dzunub, dan tauhid sebagai penghapus dosa. Jazakallahu khairan. Kalau dibaca apa-apa itu berarti ism mausul. Mengapa tadi lebih dirojihkan ma di sini masdariyah dan takdirnya
babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub wa bab bayani takfirihi minadz-dzunub, yaitu bab yang menjelaskan keutamaan tauhid dan tauhid sebagai penghapus dosa. Taib. Itu jika ma diartikan masdariyah. Artinya wa takfirihi, yaitu tauhid itu menghapus dosa-dosa. Tetapi kalau kita anggap ma di sini ma al-mausul, bab yang menjelaskan tentang tauhid dan dosa-dosa, dosa yang dapat dihapus oleh tauhid. Kalau dengan makna yang kedua, dan dosa-dosa yang dapat dihapus oleh tauhid, ini bermakna bahwasanya di sana ada dosa-dosa yang tidak terhapus oleh tauhid. Berarti tidak semua dosa yang dihapus oleh tauhid. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan apa-apa, yaitu dan dosa-dosa yukaffiru minadz-dzunub, yang dapat dihapus dari karena tauhid. Sehingga yang tepat itu bahwasanya tauhid itu menghapus segala dosa. Ini yang lebih tepat bahwasanya ma di sini adalah ma masdariyah wa takfirihi minadz-dzunub, yaitu takfirut tauhid, tauhid sebagai penghapus dosa-dosa. Secara umum. Kemudian beliau menjelaskan atau membawakan sebuah dalil ayat dalam surat Al-An'am ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman wa lam yalbisu, dan tidak yalbis, yaitu mencampurkan, imanahum bidzulmin, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, rasa aman. Wa hum muhtadun, dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang keutamaan tauhid, ini tidak menunjukkan bahwasanya tauhid itu bukanlah hal yang wajib. Sebagaimana sholat itu mempunyai sholat berjamaah atau sholat wajib, itu mempunyai keutamaan-keutamaan. Namun bukan berarti bahwasanya apabila di sana ada sebuah amalan dan di sana ada keutamaannya, atau sebuah dalil menjelaskan bahwasanya ibadah tertentu itu lebih baik, tidak mengharuskan bahwasanya sesuatu yang mempunyai fadilah kemudian dia dihukumi tidak wajib. Seperti ucapan muadzin, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, bukan menunjukkan bahwasanya salat berjamaah atau salat wajib itu tidak wajib. Demikian juga tauhid mempunyai keutamaan, tidak menunjukkan bahwasanya tauhid itu tidaklah wajib. Akan tetapi keutamaan-keutamaan ini merupakan buah hasil dari amalan tauhid. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Al-Mufid. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Kata beliau, haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah wa lam yusyriku bihi syai'an humul aminuna yaumal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, yaitu orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun dengan sesuatu apapun kepada Allah Azza wa Jal, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, rasa aman pada hari kiamat. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam al-jannah. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan mereka juga mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan makna asyirk, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan
di dunia dan akhirat, dan juga mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Mendapatkan petunjuk di dunia yaitu dengan Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada mereka untuk berpegang teguh kepada Alkitab was Sunnah, yaitu mengamalkan, merealisasikan perintah yang terdapat dalam Alkitab dan juga As-Sunnah, dan juga meninggalkan segala larangan yang terdapat dalam Alkitab was Sunnah. Dan juga mereka mendapatkan petunjuk di al-akhirah, di hari kiamat, ketika mereka itu melewati as-sirat, sebuah jembatan yang dibentangkan di punggung Jahannam. Ketika ayat ini turun, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, maka para sahabat ketika mendengarkan ayat ini, bahwasanya orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yang dipahami oleh para sahabat yaitu kezaliman secara umum, baik kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, kezaliman seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jal, kezaliman seorang hamba kepada saudara yang lainnya di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Maka hal ini merupakan sesuatu yang berat, yang sulit untuk ditinggalkan. Karena apa? Seluruh Bani Adam pasti telah melakukan kesalahan. Maka para sahabat itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya, yang tidak pernah menzalimi diri mereka sendiri? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan sebagaimana yang kalian katakan atau yang kalian pahami, yang kalian anggap. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, bahwasanya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, bisyirkin, yaitu dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qauli Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Tidakkah kalian mendengar nasihat Luqman kepada putranya, wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Azza wa Jal, sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang besar. Nah, sehingga makna az-zulm dalam ayat ini adalah syirkun akbar. Ada yang menafsirkan kezaliman di situ dosa. Ini tafsir dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kezaliman yang telah dipahami oleh para sahabat sehingga mereka itu merasa berat apabila syarat untuk mendapatkan keamanan dan juga hidayah di dunia dan di akhirat itu harus meninggalkan kezaliman, dan kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Baik, inilah yang dipahami oleh para sahabat, bahwa ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Inilah yang dirasa berat oleh para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya kezaliman di situ adalah kesyirikan, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat dalam surat Luqman tadi. Allah Azza wa Jal, ini bukan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah menjelaskan dalam Al-Quran tingkatan hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang telah diturunkan Al-Quran kepada mereka. Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam surat Fatir ayat ke-32, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran, kepada orang-orang yang telah kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami, sehingga di antara mereka
dalam menerima Al-Quran itu ada orang yang zalimul li nafsi, yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang muqtasid, ada orang-orang yang melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang muharram saja. Dan di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat, ada yang berantusias, berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, baik itu ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Kemudian meninggalkan perkara yang muharram dan meninggalkan perkara yang makruh. Berarti orang-orang yang beriman tingkatan yang tertinggi adalah sabiqun bil khairat biiznillah. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, yang mereka merealisasikan perintah Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW dengan menjalankan hal-hal yang wajib dan juga hal-hal yang sunnah, meninggalkan yang muharram sampai pun yang makruh itu mereka tinggalkan. Ini derajat yang tertinggi dan mereka pasti masuk ke dalam al-jannah, bisa tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian yang kedua yang muqtasidun. Kemudian yang kedua itu muqtasid, orang-orang yang hanya mengerjakan yang wajib, tidak mengerjakan yang sunnah, namun meninggalkan yang muharram. Ini disebut dengan ashabul yamin. Nah, disebut dengan ashabul yamin. Kemudian yang ketiga itu zalimun li nafsi. Seorang mukmin yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, itu zalimul li nafsi. Mereka juga dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla al-jannah, artinya tempat mereka nanti, nah, kesudahan mereka itu berada di surga. Nah, bisa jadi mereka itu diazab oleh Allah Azza wa Jalla bila Allah tidak mengampuni mereka karena mereka tidak bertaubat hingga meninggal ketika melakukan dosa-dosa besar. Baik, jika Allah kehendaki, Allah mengazab mereka jika Allah tidak mengampuni, atau Allah Azza wa Jalla mengampuni mereka. Nah, kemudian tafsir bahwa kezaliman pada ayat tersebut itu merupakan kesyirikan, syirkun akbar. Baik, maka makna ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, syirkun akbar, maka mereka mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat, dan juga mereka mendapatkan hidayah di dunia dan akhirat. Yang perlu kita pahami bahwasanya, nah, kezaliman itu ada 3. Tingkatan tertinggi itu asyirku billah. Kemudian yang kedua zulmul ibad, yaitu kezaliman seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Kemudian berikutnya zulmuhu li nafsihi bima duna syirk, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, dia melakukan dosa-dosa besar namun dibawa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seorang hamba itu terbebas dari 3 jenis kezaliman ini, kesyirikan, syirkun akbar dia tidak lakukan, kezaliman seorang hamba dengan hamba yang lainnya dia tidak lakukan, atau kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, dia terjatuh ke dalam kemaksiatan namun itu dibawa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dia terbebas dari ketiga kezaliman ini, maka dia mendapatkan al-amnut tam wal ihtida'at tam. Dia mendapatkan keamanan yang sempurna dan juga petunjuk yang sempurna. Nah, artinya ketika di dunia
dia akan Allah berikan rasa aman dan Allah berikan petunjuk secara mutlak. Nah, demikian juga di akhirat, dia mendapatkan keamanan, tidak tersentuh sama sekali oleh an-nar, dan juga mereka mendapatkan petunjuk secara sempurna. Ketika di sirat, dia akan bisa menuju al-jannah, surga Allah Azza wa Jalla. Adapun apabila seorang hamba tidak terselamat pada kezaliman yang kedua, kezaliman seorang hamba yang dia lakukan terhadap saudara-saudara yang lainnya, atau kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, zulmul ibad fima bainahum, kezaliman seorang hamba terhadap orang lain, itu bisa dengan melakukan pembunuhan, bisa dengan al-ghibah, an-namimah, atau kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, dia melakukan hal-hal yang muharram, dia berzina, dia memakan ar-riba, dia mencuri. Apabila dia hanya selamat dari kesyirikan syirkun akbar, maka dia mendapatkan keamanan tetapi tidak sempurna. Juga mendapatkan petunjuk, namun petunjuknya itu tidaklah sempurna. Artinya dia nanti di yaumul qiyamah tetap mendapatkan keamanan, yaitu bahwasanya akhir tempat mereka berada di surga Allah Azza wa Jalla. Artinya bisa saja Allah Azza wa Jalla itu mengazab para pelaku dosa besar di an-nar. Namun orang-orang yang terbebas dari kesyirikan syirkun akbar, walaupun mereka terjatuh ke dalam kezaliman, baik kezaliman terhadap orang lain atau kezaliman terhadap diri sendiri, mereka semua sama-sama selamat dari kekalnya api neraka. Bukan bermakna bahwasanya barang siapa yang tidak berbuat syirik akbar kemudian mereka pasti mendapatkan keamanan secara sempurna, tidak akan disentuh oleh api neraka. Bukan demikian makna pada ayat tersebut. Mengapa demikian? Karena ahlus sunnah wal jamaah, akidah ahlus sunnah wal jamaah, dalam dalil-dalil al-wa'd wal wa'id, dalam menyikapi dalil-dalil yang menyebutkan janji-janji yang untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal, dan juga al-wa'id, ancaman terhadap api neraka, itu mereka mempunyai prinsip. Prinsip yang pertama adalah mereka semuanya menerima ayat-ayat yang terdapat janji-janji yang baik, yaitu Allah Azza wa Jal berjanji untuk memasukkan hamba yang beriman ke dalam surga Allah Azza wa Jal, dan juga pada ayat yang menunjukkan ancaman bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal, ya, untuk Allah masukkan mereka ke dalam an-nar, itu semuanya diterima oleh ahlus sunnah wal jamaah, diimani sebagaimana sesuai dengan zahir ayatnya. Kemudian kaidah yang berikutnya, prinsip berikutnya, yaitu bahwa ahlus sunnah wal jamaah menyikapi ayat-ayat yang terdapat janji-janji Allah Azza wa Jal untuk memasukkan hamba-hamba yang beriman ke dalam surga. Taib, ini semua harus ditafsirkan dengan jam'ul adillah, menjamak, menggabungkan semua dalil-dalil yang ada, yaitu dalil tentang al-wa'd, dalil-dalil yang menunjukkan janji Allah Azza wa Jal untuk hambanya bagi mereka surga, dan juga ancaman yang Allah sebutkan dalam ayat. Nah, ini harus dijamak, karena di sana ada dalil-dalil yang menyebutkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga, ya. Sebagaimana hadis Ubadah ibnu Samit, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, nah, dan seterusnya, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan mereka ke dalam al-jannah
apapun amalannya atau sesuai dengan kadar amalan mereka. Itu terdapat dalil yang demikian. Itu berarti al-wa'd, janji baik dari Allah Azza wa Jalla bagi hambanya yang bertauhid. Namun di sana juga terdapat al-wa'id, ayat-ayat ataupun hadis yang menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, syafaati di ahlil kabair min ummati, bahwasanya syafaatku di hari kiamat itu aku berikan untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan kaum mukminin itu ada yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ketika para penghuni neraka yang mereka itu ahli tauhid, mempunyai keimanan, ketika mereka sudah menjadi arang, maka mereka nanti akan diletakkan di sungai disebut dengan Nahrul Haya, sungai kehidupan. Kemudian mereka kembali menjadi seorang hamba yang wujudnya sempurna setelah menjadi arang, dan Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah. Ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang beriman itu yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa menyebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengampuni dosa kesyirikan syirkun akbar bila orang tersebut meninggal dan belum bertaubat dari kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan tidak mutlak liman yasha, bagi seorang hamba yang meninggal dalam keadaan dia belum bertaubat, Allah ampuni bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti di sana ada ahli tauhid yang terjatuh ke dalam dosa besar, dia meninggal belum bertaubat, karena kalau sudah bertaubat Allah pasti mengampuninya. Bukan itu pembahasannya. Ini bagi ahli tauhid, meninggal belum bertaubat dari dosa-dosa besarnya, maka bisa saja Allah mengampuni atau Allah mengazabnya bila Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka para hamba yang mendapatkan al-amnu al-mutlaq, keamanan secara mutlak, keamanan yang sempurna, dan juga al-ihtida al-mutlaq at-tam, petunjuk secara mutlak, secara sempurna, keamanan secara sempurna, petunjuk secara sempurna, itu bagi hamba-hamba yang terbebas dari semua kezaliman. Kezaliman yang syirkun akbar, merupakan kesyirikan syirkun akbar kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga kezaliman terhadap hamba-hamba yang lainnya, atau kezaliman terhadap diri sendiri. Mereka lah nanti yang mendapatkan keamanan secara mutlak, keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak selamat dari kezaliman terhadap orang lain, kezaliman terhadap diri sendiri, mereka mendapatkan keamanan yang disebut dengan mutlaqul amni atau mutlaqul ihtida, keamanan yang kurang, tidak sempurna, karena bisa saja mereka diazab. Dan juga al-ihtida, hidayah juga tidak sempurna, karena mereka masih terjatuh ke dalam kemaksiatan, kezaliman terhadap orang lain, kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Akan tetapi semuanya, bila seorang hamba itu bertauhid, mereka semua masuk ke dalam jannatullah azza wa jal. Perlu kita pahami istilah apabila kita membaca syarah kitab tauhid. Misalnya al-amnu al-mutlaq, keamanan yang mutlak itu maknanya keamanan secara sempurna, at-tam. Atau al-ihtida al-mutlaq, itu hidayah yang sempurna. Tetapi jika mutlaknya itu dimajukan, mutlaqul amni atau mutlaqul ihtida, ini menunjukkan bahwasanya keamanan yang tidak sempurna. Mutlaqul ihtida
juga menunjukkan bahwasanya itu hidayah yang tidak sempurna. Sama dengan kalau kita membaca sebuah kalimat al-iman al-mutlaq, itu maknanya keimanan yang sempurna. Kalau mutlaqul iman itu berarti keimanan yang kurang, yang tidak sempurna. Harus antum bedakan. Ya, tidak bermakna semua sempurna. Kalau al-iman al-mutlaq itu al-iman al-kamil, keimanan yang sempurna. Al-amnul mutlaq, keamanan yang sempurna. Tetapi kalau mutlaqul amni, mutlaqul iman, itu maknanya keimanan yang kurang, yang tidak sempurna, atau keamanan yang tidak sempurna. Ini sering disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Nah, ini dars kita. Adapun hadis tentang hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.